Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Yang pertama, Persekutuan Komisi Anak pada Selasa 1 September 2020 pukul 16.00 dengan tema Siap Laksanakan. Pelayan firman oleh Diaken Margium. Kedua, Persekutuan Komisi PI pada Jumat 4 September 2020 pukul 19.00 dengan tema Pulanglah dan Ceritakanlah. Pelayan firman oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Ketiga, Persekutuan Komisi Remaja pada Sabtu 5 September 2020 pukul 17.00 dengan tema Kepedulian Sosial bagi Sesama. Pelayan firman oleh Saudari Ripka Mentari Ayuningrum. Keempat, Kebaktian Umum dan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayani secara online pada Minggu 6 September 2020 pukul 09.00 WIB dengan tema Membimbing yang Jahat oleh Pendeta Erik Sudarma. Sakramen Baptisan Kudus. Setelah diwartakan 2 hari Minggu berturut-turut 16 dan 23 Agustus 2020 dan tidak ada keberatan sah dari jemaat, pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, dilakukan sakramen baptisan kudus oleh Pendeta Timotius Linardi atas diri Saudari Olivia Jovina Priyanto dan Saudari Cynthia Jenita. Pelayanan sakramen baptisan kudus tersebut akan ditayangkan melalui channel YouTube GKMI Kudus dalam kebaktian umum Minggu 6 September 2020. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mendukung dalam doa. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Beribadahlah kepada Tuhan dan muliakanlah namanya dengan segenap hati dan sepenuh jiwa. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian Bapakku Datang Lagi. Aku memuji
Kebaktian Minggu Biasa di penghujung bulan Agustus 2020 ini kita laksanakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tak terasa kita telah berada di penghujung bulan Agustus. Tema ibadah kita minggu ini adalah Setan Pun Bisa Peduli. Tema ini mengajak kita untuk waspada terhadap segala macam pikiran yang muncul di benak kita dan mengujinya dengan ajaran dan teladan Kristus. 2 hari lagi kita akan memasuki bulan September, bulan perdamaian bagi jemaat GKMI. Pada minggu pertama, 6 September 2020, kita akan mengadakan kebaktian sakramen perjamuan kudus dari rumah masing-masing. Untuk itu, dalam minggu ini, kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian akan dibagikan paket hosti dan anggur dalam kemasan untuk dinikmati pada saat pelaksanaan sakramen perjamuan kudus tersebut. Bagi yang belum menerimanya sampai hari Jumat 4 September 2020 dapat memintanya di sekretariat gereja pada hari Sabtu 5 September 2020 pukul 9 pagi sampai jam 1 siang, atau menyediakan roti dan anggur, atau sebagai gantinya teh sendiri. Selamat bersiap diri dan hati untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kelas katekisasi baptis remaja akan segera dimulai. Bagi yang mau mengikutinya dapat segera mendaftarkan diri ke sekretariat gereja atau kepada saya, Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya, dan Saudari Ripka Mentari Ayuningrum selaku pembina Komisi Remaja. Selanjutnya, mari kita bangkit berdiri dan memberikan salam damai satu sama lain seraya menaikkan pujian Salam Damai. Cintalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan
Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 26 ayat 1b sampai 8. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mari kita muliakan Tuhan dengan menaikkan kidung pengagungan, Agunglah kasih Allahku. Saudaraku, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, serta memohon anugerah pengampunannya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadirat-Mu pagi hari ini, menyadari sepenuhnya kerentanan diri kami sebagai manusia. Ampunilah kami bila kami masih belum dapat mencintai Dikau dan mencintai sesama kami sebagaimana Engkau mencintai kami. Cinta-Mu murni dan tanpa pamrih, sedangkan cinta kami tak tulus mengharap imbalan.
Cintamu luas, tiada membeda-bedakan. Cinta kami sempit dan pilih-pilih. Cintamu mengalir begitu saja, hingga tangan kiri tidak sadar apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Cinta kami dilumuri motif pementingan diri sendiri. Cintamu lahir dari hati yang bebas. Cinta kami kompulsif, terpaksa, dan lahir dari rasa tidak enak atau pekewuh. Oh Tuhan, betapa masih jauhnya kami dari teladan cintamu. Kendati demikian, Dikau tetap saja mencintai kami. Jujur harus kami akui, dengan daya upaya kami sendiri, tak sanggup kami menghidupi cinta yang sedemikian murni dan mulia itu. Kami butuh kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu untuk terus-menerus membaharui hidup kami. Tolonglah dan ampunilah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan teladan cinta kami memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Inilah berita perdamaian bagi kita. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Jadikanku Bijaksana. Silakan duduk. Jemaat sekalian, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Joyful Voice yang akan membawakan pujian Nyamanlah Jiwaku.
Mari kita bersatu hati dalam doa, memohon pimpinan dan hikmat Tuhan dalam mendengarkan dan menyimak firman-Nya. Bapa kami yang penuh kasih, sebentar lagi kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, kami mohon Tuhan, Dikau berkenan untuk menggemburkan tanah hati kami, agar kami siap menerima benih-benih kebenaran sabda-Mu. Jadikanlah hati kami tanah yang baik dan subur, ya Tuhan, agar benih-benih firman yang kami akan dengarkan pagi ini tertanam dengan baik dan pada saatnya boleh menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan sudah menolong hamba dalam mempersiapkan khotbah pagi ini. Kini karuniakan juga kecakapan pada hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan biarlah ya Bapa, kami semua boleh diberkati melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendau gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau, sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah
Hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini ada film pendek yang sedang begitu viral dan menghebohkan jagat dunia media sosial. Film apa itu? Anak-anak remaja dan pemuda tentu tahu. Film pendek berjudul Tilik, dalam bahasa Jawa yang berarti menjenguk atau menengok.
Saudara yang belum menonton, bisa silahkan nonton di YouTube. Tapi nontonnya nanti saja, saudara. Maafkan saya kalau pada kesempatan ini saya akan sedikit membocorkan atau spoiler dari film itu. Tapi jangan khawatir, saudara. Saya hanya akan ambil satu adegan dari film itu. Dalam film itu ada tokoh yang namanya Butejo. Seperti apa orangnya? Sebaiknya saudara lihat sendiri. Butejo ini suatu kali berpergian bersama-sama dengan rombongan ibu-ibu dengan menaik sebuah truk untuk tilik, untuk menengok ibu lurah yang sedang sakit di rumah sakit. Dan pada satu kesempatan truk itu berhenti oleh karena ibu-ibu ini kebelet pipis. Mereka semua turun, ada yang ke toilet umum untuk pipis, ada yang pergi ke masjid untuk sembahyang. Lalu setelah selesai, Butejo ini datang dan menghampiri sopir truk yang membawa mereka itu. Dan sopir ini bernama Gotrek. Lalu Butejo tanpa ada hujan, tanpa ada angin, tiba-tiba dia memberikan uang untuk Gotrek. Dan dia menyodorkannya kepada Gotrek. Gotrek yang bingung menerima uang itu hanya berkata, "Loh Bu, saya sudah terima kok tadi dari ibu-ibu yang lain." Lalu Butejo mengatakan, "Wes ora apa-apa. Iku nggo tambah-tambah. Kowe ora gelem apa piye?" Ya, digunakan untuk menambah apa yang bisa dibeli. Dan uang itu sebetulnya ia berikan dengan suatu maksud. Dari salah seorang teman dari ibu-ibu yang ada pada waktu itu, yang namanya adalah Yuning, maka kita sebagai penonton kita lalu tahu bahwa ternyata dengan memberikan uang kepada Gotrek itu ada maksud tersembunyi di baliknya. Apa itu? Ternyata suami dari Butejo atau Pak Tejo pada waktu itu sedang mencalonkan diri untuk maju dalam pemilihan lurah di desa mereka. Dengan demikian, kita bisa melihat, saudara, tindakan memberi uang yang dilakukan oleh Butejo itu adalah hal yang baik. Nampaknya baik, namun menjadi tidak baik. Oleh karena apa? Oleh karena ternyata ada motivasi yang tidak benar, yaitu supaya Gotrek dan juga mungkin orang-orang lain, mereka menjadi tim suksesnya Pak Tejo, untuk memenangkan Pak Tejo menjadi lurah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah bicara soal ketulusan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menguji ketulusan seseorang? Kita lihat motivasi orang yang melakukan tindakan itu. Jadi apa motivasinya? Yang kedua, apakah orang itu bertindak dengan pemahaman dan pengertian yang benar? Jadi dua hal, saudara. Satu, lihat motivasinya. Dua, apakah orang itu punya pengertian yang benar? Teks-teks firman Tuhan dalam leksionari yang kita baca pagi hari ini juga memuat tema ketulusan itu. Dan karena itu, saudara, khotbah saya pagi ini akan menggunakan model jangkep. Saya akan memulainya dengan bacaan pertama kita dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membukanya. Apa yang dicatat di sini, saudara, adalah ratapan Nabi Yeremia kepada Tuhan. Apa yang menjadi isi dari ratapan Nabi Yeremia itu? Mari kita lihat bersama-sama. Yeremia meratap oleh karena dikatakan di ayat 15a, karena orang-orang mengejar aku. Yeremia menanggung celaan oleh karena engkau. Engkaunya menggunakan E besar, berarti Tuhan. Kemudian di ayat 17 kalau kita perhatikan, saudara, oleh karena beban pelayanannya, Yeremia lalu menjadi orang yang kesepian dan penyendiri. Dikatakan, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu,
aku duduk sendirian. Mari kita lanjut ke ayat 18. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan? Kalau saya bahasakan sendiri saudara, kenapa kok masalahku iki ora entek Tuhan? Terus menerus tidak ada akhirnya. Dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Nah, saya tidak tahu saudara ya, kemungkinan luka yang dialami Yeremia ini bisa saja merujuk kepada luka fisik, tetapi bukan tidak mungkin bahwa luka yang dia alami juga adalah luka batin. Sehingga dia mengatakan bahwa lukanya itu sukar disembuhkan. Nah, ini yang agak mengejutkan saudara. Yeremia lalu di ayat selanjutnya, ya di ayat yang ke-18 dia mengatakan, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Bagi Yeremia saudara, Tuhan itu digambarkan seperti sungai yang curang. Nah, apa artinya? Gambarannya itu seperti ini saudara. Dari kejauhan Yeremia melihat ada sebuah sungai. Lalu ia berlari-lari dengan cepat. Oleh karena dia ingin melepaskan dahaga, rasa hausnya. Dan begitu Yeremia sampai di dekat sungai itu, dia tidak menemukan air. Kering kerontang oleh karena terik musim kemarau. Ya, bagi Yeremia Tuhan adalah seperti sungai yang curang itu. Apa Yeremia tidak salah kalau dia berkata seperti itu? Seolah-olah Yeremia mau mengatakan, Tuhan, engkau membuatku terjerumus ke sini. Engkau membohongi aku. Dulu kalau aku tahu pelayanannya bakal seperti ini, aku tidak akan terima panggilan pelayanan. Sekarang bagaimana aku bisa keluar dari masalah ini? Menanggapi semua keluh kesah dan ratapan Yeremia itu, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan mengatakan, ya sudah Yeremia, kamu yang sabar ya? Tidak, Tuhan tidak menanggapi Yeremia demikian. Kalau saudara perhatikan apa yang Tuhan minta supaya Yeremia lakukan di ayat 19 berbunyi demikian. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Saudara, kata kembali di ayat 19 ini, ya, jika engkau mau kembali, menggunakan kata dalam bahasa Yunani yaitu sub, yang artinya bertobat, berbalik, berpaut kembali kepada Allah. Sebagai pembaca kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan memberikan jawaban seperti itu kepada Yeremia? Kita sedikit kembali ya saudara ke ayat 16. Tadi sebetulnya saya lewatkan ayat 16. Di situ dikatakan bahwa Yeremia sangat mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu dimakan oleh Yeremia. Artinya apa? Firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam diri Yeremia. Yeremia sangat menyukai firman Tuhan itu, karena firman itulah yang membuat hatinya bersukacita dan bergirang. Yeremia juga telah banyak berkorban di dalam pelayanannya. Bukankah semuanya itu baik? Kenapa Yeremia disuruh bertobat? Nah saudara, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan hendak mengajarkan tentang ketulusan kepada Yeremia. Tuhan paham, Tuhan tahu persis apa yang ada dalam kedalaman hati Yeremia. Ia tahu motivasi-motivasi yang mendasari pelayanan Yeremia. Ia mengenal betul apakah Yeremia sungguh-sungguh memiliki pengertian yang benar tentang apa artinya menjadi nabi atau pelayan Tuhan. Tuhan ingin memurnikan ketulusan penyerahan diri Yeremia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah saat-saat di dalam kehidupan saudara mungkin sudah mengalami apa yang Yeremia juga alami?
Dan pernahkah saudara dan saya menyadari bahwa kalau saudara dan saya sampai mengalami kehilangan semangat, tidak ada lagi antusiasme sebagaimana yang Yeremia alami, itu bisa menjadi salah satu senjata iblis atau setan yang paling efektif. Kedua, saudara, mari saya ingin ajak kita lihat di dalam bacaan kita di Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Pesan pastoral Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma sangat jelas tertulis di ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Menarik kalau saudara cermati ayat 9 sampai 21 ini. Dengan tegas kemudian dijabarkan oleh Rasul Paulus bagaimana bentuk kasih yang tidak pura-pura itu. Bagaimana bentuk kasih yang otentik yang harusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Dan kemudian kalau kita juga perhatikan saudara, lingkaran kasihnya itu semakin meluas. Dimulai dari saudara-saudara yang ada dalam satu komunitas. Di sini Rasul Paulus menggunakan istilah orang-orang kudus. Kemudian dia lanjutkan kepada orang asing, strangers. Dikatakan berilah tumpangan kepada orang asing. Dan lalu kemudian melebar kepada yang disebut musuh atau seteru. Mereka yang menganiaya dan mengutuk. Bagian yang terakhir ini rasanya sulit untuk kita lakukan, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa berbuat baik pada orang yang sudah menjahati kita? Paling banter, saudara, kita paling biasanya akan berkata, ya sudahlah, mau dijahati, mau difitnah, mau digosipin, mau dihina, biarin saja. Biar Tuhan nanti yang membalas. Nah saudara, ajaran Rasul Paulus ternyata tidak hanya berhenti atau tidak hanya soal kita menerima dengan pasif perlakuan jahat dari orang-orang. Di ayat 20 di dalam Roma 12 ini Rasul Paulus katakan, kalau seterumu lapar, kalau musuhmu lapar, kasih makan. Kalau seterumu haus, kasih dia minum. Dengan begitu kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Nah apa saudara arti dari menumpukkan bara api di atas kepala seseorang? Maknanya ada dua, saudara. Makna metaforis atau makna kiasannya adalah kalau orang menumpukkan bara api di atas kepala itu sebagai tanda penyesalan diri dan pertobatan. Itu makna kiasan. Lalu apa makna harfiahnya? Makna harfiahnya adalah ya benar-benar menaruh bara api di atas kepala. Ya kalau orang Jawa mengatakan bara api ini mowo, saudara ya. Panas itu ya. Seperti areng ya yang mudah dibakar itu, bara api. Nah, bara api pada zaman itu, saudara, adalah sesuatu yang dipakai untuk menunjang hidup seseorang. Bara api dipakai untuk memasak. Bara api dipakai untuk menghangatkan badan. Bara api punya kegunaan pada masa itu. Dan ketika bara api ini habis, maka orang akan keluar dari rumahnya. Dia akan pergi ke tetangganya untuk minta supaya bara api itu hidup, ya bisa hidup. Nah dengan demikian saudara, maka apa maknanya ketika dikatakan bahwa kalau engkau diperlakukan dengan jahat, engkau harus berbuat baik kepada orang itu, dan dengan demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Artinya adalah dengan kita berbuat demikian, sebetulnya saudara, kita membuat orang itu merasa nggak nyaman, merasa gelisah, merasa bingung. Loh, dia itu sudah tak jahati begitu rupa, sudah tak perlakukan dengan tidak baik, kok ya masih baik sama aku? Jadi tidak tenang. Dan yang kedua saudara, alih-alih
mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita itu supaya mereka celaka, menumpukkan bara api di atas kepalanya, itu artinya kita justru berbuat baik. Kita justru mau tetap menjalin relasi dengan orang yang sudah menjahati kita. Oh saudara, ini adalah sesuatu yang radikal. Pertanyaannya untuk saudara dan saya, apakah kita bisa dengan tulus melakukan itu? Sebab tadi seperti dikatakan Rasul Paulus, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Ketiga, saudara, kita masuk pada teks utama kita di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Setelah menerima penegasan akan kemesiasannya, maka Yesus mulai memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ia harus menanggung banyak penderitaan dari para pihak pemuka agama, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari kita pause sejenak di sini, saudara. Saya mau tanya kepada saudara dulu. Bila saudara adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu, mendengar guru saudara mengatakan hal itu, apa yang saudara bakal lakukan? Pasti saudara menjerit, "Oh no, jangan sampai itu terjadi padamu Tuhan." Demikian juga Petrus. Ia pun segera menarik Yesus ke samping dan dia menegurnya. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus sungguh peduli dan dia tidak mau gurunya mengalami celaka. Bagaimanakah tanggapan Yesus? Sungguh di luar dugaan, saudara. Bukannya berterima kasih, bukannya bersyukur karena ada satu muridnya yang benar-benar peduli padanya, dia malah balik mengecam Petrus dengan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara, ini mengejutkan. Apakah saudara, kita lihat di sini Petrus berlaku salah kalau dia peduli kepada Yesus? Mengapa Yesus sampai menyebut dia dengan sebutan iblis atau setan? Saya yakin Yesus tahu persis bahwa Petrus bukan setan. Tapi apa yang dipikirkan oleh Petrus itu adalah seperti apa yang dipikirkan oleh setan. Salah kaprah dalam berteologi. Memang Petrus tulus melakukan hal itu. Motivasi hatinya baik. Namun sayang, Petrus tidak memiliki pengertian yang benar. Pemahamannya akan Mesias tidak sejalan dengan pemahaman Yesus. Karena itu ia jadi batu sandungan. Petrus jadi batu penghalang. Dan saat itulah sebetulnya Yesus hendak menyelamatkan Petrus, meluruskan pemahaman Petrus akan kemesiasannya. Salah satunya adalah, apakah menjadi pengikut Yesus itu berarti bahwa sama sekali kita tidak akan pernah menderita? Tidak. Menjadi murid Yesus berarti harus siap sedia menjalani penderitaan sama seperti Yesus. Sekali lagi saudara, motivasi Petrus baik, tapi dia gagal paham. Saudara, melalui semua paparan saya di atas, kita dibuat sadar bahwa sebagai manusia, siapapun dan apapun status sosial, posisi, jabatan, pekerjaan kita semua rentan. Kita sekalian rapuh. Kita bisa punya motivasi yang keliru dalam berbuat satu hal. Kita bisa punya pemahaman yang keliru atau tidak utuh atas suatu hal. Kerentanan ini saudara menjadi tempat di mana setan memperdaya kita. Dan setan bisa muncul dengan sikap peduli sebagaimana ditunjukkan oleh Petrus kepada Yesus.
Akhirnya saudaraku, marilah kita masing-masing meminta Tuhan menguji, menyelidiki batin dan hati kita. Sejalan dengan hal itu, kita pun mau belajar dari apa yang ditulis oleh pemazmur tadi. Kita mau belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Percaya akan kasih-Nya dan senantiasa hidup dalam kebenarannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Berserah kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Bantulah kami Tuhan, agar setiap hari kami boleh memeriksa kesadaran kami sendiri. Sudahkah kami hidup dalam ketulusan? Sudahkah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sejalan dengan firman-Mu? Tolong kami waspada ya Tuhan, sebab kerentanan diri kami bisa menjadi sarana setan memperdayai kami. Ya Bapa, saat ini kami terus mau berdoa, menyerahkan segala upaya yang dilakukan oleh seluruh dunia untuk mengembangkan vaksin yang dapat dipakai
untuk mengobati COVID-19. Beberapa vaksin telah diproduksi dan sedang menjalani uji klinis. Karena itu, tolonglah ya Tuhan, agar mereka yang terlibat dalam uji klinis vaksin tersebut benar-benar boleh menjalankannya dengan mengikuti serangkaian standar, protokol, dan proses yang ketat. Sebab bagaimanapun juga, pengujiannya melibatkan manusia sebagai subjeknya, dan kedepannya juga akan dipakai untuk manusia. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, kelak bisa mendapatkan vaksin yang efektif dan aman untuk digunakan bagi pengobatan COVID-19 ini. Ya Bapa, saat ini kami pun membawa dalam doa kami saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Suprapto, Bapak Nugroho, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Silas Suyanto, Bapak Susanto Hananta, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Sunarso Putro, Bapak Chandra Darmono, Ibu Aime, Ibu Cornelia, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Kwe Gyokim, Ibu Lilian Hua, Ibu Tan Lin Hua, dan Ibu Tan Mei Fong. Ya Bapa, kami mohon Tuhan terus memelihara iman mereka di tengah penderitaan dan kelemahan fisik mereka, jiwa dan rohani mereka kiranya tetap kuat. Mereka terus belajar menaruh iman, pengharapan dan kasih mereka kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Kami juga berdoa memohon kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita oleh karena satu anggota keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Budiono Wijaya, keluarga almarhum Bapak Herman Wijaya atau Si Guan Leong, keluarga Bapak Hyoki Christian Susanto. Oh Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka dalam menghadapi duka cita ini. Akhirnya kami menaikkan seluruh rangkaian doa-doa kami ini kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Markus pasal 12 ayat 43 dan 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita akan memberikan persembahan kita seraya menghidungkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Dan nikmati kasih
Saudaraku, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah, sumber kehidupan kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kini kami membawa persembahan kami sebagai tanda kasih dan bakti kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan menolong kami untuk menggunakannya bagi pekerjaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Di penghujung kebaktian ini, mari kita naikkan kidung pamungkas. Ikuti Kau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ikut dan menyangka diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak.